Ada? Ya. Sebelum dimulai, salaman dulu dengan tetangga kiri kanannya. Salaman dengan sebelah kiri kanan, depan belakang. Saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Ini jilbabnya merah karena kemerdekaan. Oh, nggak sekalian balap karung? Nggak, sudah? Sudah. Lomba makan kerupuk udah? Ya udahlah, berarti sekarang waktunya ngaji. Oke. Kalau gitu kita mulai. Sebelum lanjut, mau digas apa dengan lembut? Mau yang lembut apa mau yang digas? Tinggal milih. Gaspol atau dengan penuh kelembutan? Merdeka! 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 Kan ibu yang minta digas. Kalau ibu minta digas, ya aku gas. 1. Apa nyuruh aku pulang ini? Hah? Cek 1. Coba didandan dulu ini yang besar suaranya. Yang kuning coba. Cek 1. Cek. Tadi sip pagi yang hitam, yang merah sip siang. Ini sip sore. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berjumpa bulan Maulid, bulan di mana manusia dilahirkan di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis Maulid ini menjadikan Allah menurunkan rahmat kepada kita semua. Kemudian mengucurkan berkah, maghfirah, ampunan atas semua dosa-dosa kita. Kemudian dituntun selalu diberikan petunjuk dan diberikan hidayah. Mudah-mudahan semua yang hadir, baik itu hadir secara offline, yang ada di depanku ini jilbabnya merah, bajunya putih, dan juga yang hadir secara online di akun kita ini, mudah-mudahan semuanya diberi panjang umur, umur yang penuh dengan taat, diberi badan sehat, sehat lahir batin, hati dilapangkan, pikiran ditenangkan, urusan dimudahkan, hajat-hajat kabul, bala musibah dijauhkan, rezeki dilancarkan, punya duit banyak, punya beras banyak, isi dompet banyak terus. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir tambah solehah, tambah taat, tambah baik, serta amal-amal soleh kita yang kita istiqomahkan. Semoga menjadi wasilah Allah wafatkan kita di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, di waktu yang baik,
yaitu wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hazihi niyah wa ala mana wa salafu soleh wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu Ketua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ibu-ibu yang tergabung dalam pengajian rutin RW 10 Kampung Tengah. Nanti aku bilang Kampung Melayu, aku disorakin kayak tadi. Wow. Karena aku bilang Kampung Melayu. Berarti ini di tengah-tengah Kampung Melayu. Pokoknya dia di tengah, namanya Kampung Tengah. Mundur dikit pantai. Hah? Parit. Sono-sono nggak ada pantai. Ada kan? Kemana pantai? Sana? Jauh sana? Pokoknya di situlah. Setahu aku Kampung Tengah ini dekat dengan pantai. Betul? Maka aku tengok ini wajah-wajah yang suka hari-harinya ke pantai. Betul? Cari udang, cari kepiting, cari gonggong. Iya apa tidak? Wajah-wajah tukang cari udang, tukang cari gonggong, tukang cari kepiting. Pertanyaannya, gonggong dibawa enggak? Enggak. Kepiting dibawa enggak? Enggak. Mudah-mudahan yang suka nyari gonggong, nyari kepiting, nyari udang dapatnya banyak. Amin. Yang ngaminkan agak kencang, jangan lupa bagi aku. Ya Allah, ya Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, bulan ini Allah pertemukan kita di bulan Maulid. Karena banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tak jumpa dengan bulan Rabiul. Kenapa dia mati lagi? Apa karena ngajinya siang? Mana yang merah tadi? Kembali lagi ke si pagi. Iyalah. Tadi merah, kuning, hitam. Kayaknya nanti ada lagi yang hijau. Banyak kali mic-nya, satu pun gak ada yang perawan. Gonggong apa Zah? Orang di luar Batam gak tahu itu gonggong, Bu. Ibu punya TikTok gak? Punya? Sudah follow aku belum? Allah, gak boleh balik aku lah. Yang punya TikTok, buka TikToknya. Ketik Ustazah Umaini Fitriana, akan nongol muka aku di situ. Gak bisa Ustazah buka TikTok di sini, kan aku pakai WiFi. Ada yang pakai WiFi tak pakai kuota. Gak usah banyak foto, percuma foto, nanti diuploadnya di rumah juga. Ada yang tak sampai umurnya hingga bulan Rabiul Awal, padahal dia masih muda. Ada yang sudah sepuh, jumpa kembali di bulan Rabiul Awal 2026. Kita minta supaya nanti di bulan Rabiul Awal yang akan datang Allah pertemukan kita kembali. Amin ya Rabbal. Woi, yang di luar aman, di luar. Jangan dibagikan dulu kuenya. Udah dibagi? Udah. Biasanya yang di luar itu yang cepat habis duluan. Minumnya habis, kuenya habis. Kenapa? Karena dia kan tak nampak. Dikiranya aku tak nampak. Transparan kacanya, kelihatan semua siapa yang makan.
Halo? Bentar Bu. Ya. Di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan mulia, bukan mulia karena bulannya. Bulan Ramadan itu mulia karena bukan karena bulannya. Bulan Ramadan itu mulia karena di situ diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Maulid ini bulan mulia karena di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, lahir manusia mulia sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan rahmat untuk manusia saja. Tumbuh-tumbuhan pun kebagian rahmatnya. Bahkan binatang-binatang pun kebagian rahmatnya. Wasilah lahirnya Nabi besar. Bu. Halo. Nabi Adam saja setelah diusir dari surga, kemudian dipisahkan dari istrinya Siti Hawa, puluhan tahun tidak berjumpa, diusir oleh Allah karena memakan buah huldi. Apa yang dimakan oleh Nabi Adam? Buah huldi. Sudah dilarang oleh Allah. Wahai Adam, la taqrabu hadzal syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Yang lain bolehlah engkau nikmati. Apa yang ada di surga ini boleh engkau makan, boleh engkau nikmati. Tapi satu permintaanku kata Allah, jangan kau dekati pohon ini apalagi memakan buahnya. Understand? Gara-gara memakan buah huldi inilah Siti Hawa dan Nabi Adam diusir dari surga. Puluhan tahun tak basobok, Bu. Ada orang awak suka? Ada? Puluhan tahun tak basobok, tak berjumpa dia. Lama, bertahun-tahun tak berjumpa. Orang Melayu ada? Ada mana orang Melayu? Tunjuk tangan dulu orang Melayu. Banyak orang Melayu. Alhamdulillah, namanya aja kampung sebelah. Nanti aku sorain lagi. Sebelah kampung Melayu, di sini kampung. Kemudian diusir dari surga puluhan tahun tidak berjumpa. Bu. Tapi setelah sekian puluh tahun tiap hari memohon ampun kepada Allah agar dosa-dosanya diampunkan, Allah tak ampunkan juga. Ketika suatu saat Nabi Adam menyebut namanya Nabi Muhammad, berwasilah kepada Nabi Muhammad, maka diampunkanlah dosanya Nabi Adam. Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, tahu dari mana engkau tentang Muhammad? Bukankah engkau tidak pernah berjumpa dengan Muhammad? Kata Nabi Adam, wahai Allah, ketika aku berada di surga, aku melihat nama Muhammad selalu bersanding dengan namamu. Di tembok-tembok surga ada nama Muhammad bersanding dengan namamu. Di tiang-tiang surga ada nama Muhammad bersanding dengan namamu. Di langit-langit surga juga ada nama Muhammad yang bersanding denganmu. Kalau dia bukan kekasihmu, tak mungkin dia bisa bersanding namanya dengan namamu. Wasilah Nabi Muhammadlah Nabi Adam diampunkan dosanya oleh Allah karena telah memakan buah huldi. Itulah manusia, Bu. Bu. Manusia ini kalau sudah punya mobil satu pengen mobil. Punya motor satu pengen motor. Punya jilbab merah pengennya jilbab yang hitam, yang hijau, yang kuning. Halo? Punya duit 1 juta pengen punya 2. Begitu manusia ini. Kurang apa Nabi Adam? Kata Allah, nikmati semua yang ada di surga ini. Tapi satu aja aku minta, la taqrabu hadzal syajarah, janganlah engkau dekati pohon khuldi ini. Halo? Inilah ketamaan manusia yang pertama kali terjadi. Makanya kita ini
Sudah dikasih sekian, pengen? Sudah dikasih bunga telur 1, pengen? Serakah nggak? Padahal dibaginya harus 1. Karena ingat cucu ada 2, maka minta 1. Cukup nggak kira-kira itu? Cukup nggak? Cukup? Insya Allah cukup. Pokoknya yang nggak kebagian nanti pulang cari telur di rumah. Gak ada telur di rumah ustazah, kering. Pergi ke warung beli telur. Halo? Nah, Bu, karena Nabi Muhammad, maka Allah ampunkan dosa Nabi Adam. Padahal belum pernah berjumpa. Belum pernah berjumpa Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Belum lahir saja Nabi Muhammad ke muka bumi, sudah ada Nabi Adam yang diampunkan dosanya oleh Allah. Apalagi kita umatnya. Woi, Nabi Adam saja tertolong, apalagi kita sebagai umatnya. Maka dengan mengadakan maulid Nabi, mengenang hari lahirnya Rasulullah, ini adalah bentuk mahabbah kita, bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Betul? Apakah ibu cinta kepada Rasulullah? Kalau ibu tak cinta kepada Rasulullah, tak mungkin ibu mau hadir di acara maulid Nabi. Yes or no? Yes or no? Ibu hadir ke majelis maulid karena ibu cinta kepada Nabi. Kemudian sebagai tanda mahabbah kita, tanda cinta kita kepada Rasulullah, tadi katanya dibacakan Maulid Al-Barzanji. Betul? Ada baca tadi? Maulid Al-Barzanji. Maulid Al-Barzanji itu isi kandungan di dalamnya dari setiap rawi-rawinya, isinya adalah cerita tentang lahirnya Nabi Muhammad dan kehidupannya. Tapi ustazah, kami ini kan tidak biasa baca Maulid Ad-Diba, kami biasa baca Maulid Al-Barzanji. Isinya sami mawon sarwaneng keneh. Podo wae, samo bae. Samo sajo. Isinya sama, mau Maulid Ad-Diya Ulame, mau Maulid Ad-Diba, mau Maulid Al-Barzanji, Simtud Duror, Al-Habsi, yang biasa dibaca di apa namanya, di Kampung Melayu ini kan biasa membaca Maulid Al-Habsi, betul? Nah, semuanya isinya adalah kisah lahir dan kehidupannya Rasul. Mendengar orang membaca maulid, kemudian kita membaca maulid, itu adalah bentuk mahabbah kita kepada Nabi, bentuk cinta kita kepada Nabi. Kemudian, Bu, tadi solawatan, seharusnya adalah hadrohnya biar bisa duet dengan aku. Tapi ku tengok tak ada pula hadrohnya. Gak punya ibu hadroh. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak punya ibu hadroh. Ya sudahlah, berarti tak usah kita duet hari ini. Ibu banyak bersolawat kepada Nabi. Solawat itu banyak, ada yang panjang, ada yang pendek. Terserah ibu mau yang mana. Mau yang panjang, solawat Basyairul Khairat, itu 30 solawat. Lebih pendek lagi, solawat Nariyah. Lebih pendek lagi, solawat Bushra. Ada solawat Tibbil Qulub. Ada solawat, apa namanya, solawat Sayyidi Sadat, yang saya biasa bacakan di majelis saya. Solawat Jibril, solawat yang paling pendek dan tertua di dunia. Dengan solawat Jibril lah sebagai mas kawinnya Nabi Adam untuk menikahi Siti Hawa. Makanya namanya solawat Jibril, yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Bu, solawat-solawat ini
yang kita kirimkan kepada Nabi adalah bentuk cinta kita kepada Nabi. Walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Nabi. Betul? Tapi walau tidak hidup pada zaman Nabi, kita adalah umatnya di akhir zaman. Dari yang disampaikan oleh para guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita, para ustadz kita, para ustazah kita, bahwa Nabi Muhammadlah satu-satunya dari 25 nabi yang nanti bisa mensyafaati kita di yaumil qiyamah. Walaupun Nabi Adam adalah nabi pertama di muka bumi ini, Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Walaupun Nabi Ibrahim adalah nenek moyangnya Nabi Muhammad, tapi Nabi Ibrahim tidak bisa mensyafaati kita nanti di yaumil qiyamah. Maka ketika 50 tahun kita berada di padang mahsyar dengan segala macam bentuk keadaan sesuai dengan amal masing-masing. Padang mahsyar itu adalah tempat yang sangat menakutkan, Bu. Di seluruh umat manusia nanti telanjang, gak ada yang pakai baju, apalagi pakai baju putih sama jilbab merah. Tinggal ambil tiang, taruh dia digantung, tarik dia, jadilah bendera. Gak ada yang pakai baju, semua tidak berpakaian, telanjang. Ada yang matahari itu sangat dekat, sejengkal dari kepalanya, sehingga keluar keringatnya. Keringat ada yang sampai nanti batas mata kakinya, ada yang sampai dengkulnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Maka yang bisa meredam kengerian yang ada nanti di padang mahsyar, supaya nanti tidak terendam kita dengan keringat kita, kemudian kita dipayungi oleh awan, kemudian dengan amal-amal kita, itu nanti kita mulai dari sekarang menentukan. Woi, maka nanti kita akan cari Nabi. Kesana kemari kita mencari Nabi Muhammad. Kita datang kepada Nabi Adam, minta supaya ditolong, diberikan syafaat. Kata Nabi Adam, gak bisa. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Gak bisa aku memberikan pertolongan kepada kalian, kata Nabi Adam. Karena aku sendiri pernah diusir dari surga karena dosa-dosaku memakan buah khuldi. Datang kita kepada Nabi Nuh, minta ditolong oleh Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, gak bisa aku menolong kalian, karena anakku sendiri saja tak bisa aku tolong. Siapa anak Nabi Nuh yang durhaka kepada Nabi Nuh? Kan'an. Datang kita kepada Nabi Ibrahim, minta pertolongan, gak bisa kata Nabi Ibrahim. Sedangkan aku saja pernah dulu mengatakan bahwa bukan aku yang menghancurkan berhala. Tuh tengok, aku tak pegang kampak. Pernah ngeles Nabi Ibrahim, tak ada aku pegang kampak. Yang mengalungkan kampak itu ditunjukkanlah berhala. Yang kampak dipakai untuk menghancurkan berhala itu tergantung di leher. Datang nanti kita kepada Nabi Isa, gak bisa kata Nabi Isa. Maka para nabi-nabi itu menganjurkan kita untuk mendatangi Nabi Muhammad. Datang kita kepada Nabi Muhammad, minta agar kita diberikan pertolongan. Maka Nabi Muhammad bersujud kepada Allah. Demi umatnya, bersujud Nabi kepada Allah. Maka kata Allah, irfa, angkat ya Muhammad. Angkat kepalamu ya Muhammad, ada apa? Apa yang kau minta? Yang diminta oleh Nabi, wahai Allah, berilah aku wewenang untuk bisa menolong umatku, agar aku bisa memberikan syafaat kepada umatku. Maka kata Allah, carilah umat-umatmu, tolong mereka. Nabi nolong ini pun ada level-levelnya, understand? Bu? Ada level-levelnya. Orang yang paling dekat dengan Nabi nanti, Nabi mengenali dia, kemudian Nabi nanti memprioritaskan dia.
Sudah disampaikan kepada para sahabat. Kata Nabi yang paling dekat denganku nanti, aku sangat mengenali mereka adalah umat-umatku yang aktsaruhum alayya solatan. Umatku yang banyak bersolawat kepadaku. Itu nanti yang akan diberikan syafaat pertama kali. Yang pertama kali akan ditolong oleh Nabi adalah umat-umatnya yang aktsaruhum alayya solatan, kata Nabi. Umatku yang banyak bersolawat kepadaku. Pertanyaannya, ibu banyak solawat apa tidak? Kok ragu? Banyak apa tidak? Banyak solawat. Siapa yang solawatnya satu hari 5.000? 4.000? Tak ada? Tak ada yang 4.000? 3.000? Tak ada? 2.000? Tak ada, tak ada juga? 1.000? Ya Allah, 1.000 pun tak ada juga. Yang salawatnya 100. Yang salawatnya kalau dia sholat aja. Ada? Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi. Bu, ibu mau diprioritaskan apa tidak oleh Rasulullah? Kalau ibu mau diprioritaskan oleh Rasulullah, maka sapa Rasulullah setiap hari sebanyak mungkin. Karena yang akan diprioritaskan oleh Rasulullah, yang syafaatnya diutamakan adalah umat-umatnya yang aktsaruhum alayya sholatan, kata Nabi. Umat-umatku yang banyak bersolawat kepadaku. Walaupun kita ahli ibadah, kalau kita jarang bersolawat kepada Nabi, maka Nabi tidak mengenali kita nanti sebagai umatnya. Woi, woi, ada cerita seorang laki-laki ahli ibadah. Dia adalah ahli ibadah, taat betul beribadah, tapi jarang bersolawat. Suatu saat dia bermimpi, dalam mimpinya berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian dia memanggil-manggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah nggak noleh. Kemudian dia mendatangi, ya Rasulullah, kenapa kau kupanggil tapi engkau tidak menjawab panggilan aku? Kata Rasulullah, aku tidak mengenalmu, tapi aku ahli ibadah. Aku tak mengenalmu, kata Rasulullah. Kalau engkau sering bersolawat kepadaku, maka aku akan mengenalimu. Terbangun dia dari tidurnya, terjaga dari mimpinya, kemudian ingat ketika tadi bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tidak mengenalinya, maka menangislah dia sejadi-jadinya. Setelah dia bermimpi itu, tiap hari banyaklah dia bersolawat kepada Rasulullah. Pada suatu malam, ia mimpi kembali berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian dipanggilnya, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Langsung Rasulullah menoleh dan menyapanya. Kata Rasulullah, sekarang aku sudah mengenalimu, wahai Fulan bin Fulan, karena setiap hari engkau menyapaku. Mau dikenali apa tidak? Kalau mau dikenali banyak Kemudian di kuburannya Rasulullah dijaga oleh satu malaikat. Malaikat ini diberikan oleh Allah kemuliaan, bisa mendengar solawatnya umatnya Nabi seluruh dunia. Maka ketika ada umatnya Nabi yang bersolawat kepada Nabi,
solawatnya disampaikan oleh malaikat ini. Disampaikan, ya Rasulullah, Markonah binti Solikin, Maimunah binti Udin. Ada Maimunah? Marfu'ah ada? Markonah ada? Izin dia? Dia tidur siang. Bersolawat kepadamu, maka solawat itu diterima sampai kepada Rasulullah. Yang dikenali oleh Rasulullah bukan kita saja, tapi bapak ibu kita yang saat ini berada dalam kubur pun dikenali oleh Rasulullah. Solawat ini, hebatnya solawat ini, Bu. Ibu dalam kondisi apapun, solawat kita ini sampai kepada Rasulullah. Ibu solawat sambil ngantuk-ngantuk kayak sekarang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ngantuk dia karena belum minum kopi. Solawat itu sampai apa tidak? Tapi kalau ibu baca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin. Belum tentu zikir kita diterima oleh Allah. Zikir itu menghadirkan hati, fokus. Tapi solawat dia memang zikir, cuman solawat ini beda dengan zikir yang lain. Ibu sambil ngantuk pun solawatnya tetap sampai kepada Rasulullah. Kemudian ibu lagi ngaji begini sambil makan. Allahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Karena makan dadar gulung. Kalau dadar gulung kan gak dikunyah pun dia lewat. Betul? Apalagi yang makan dadar gulung, wajah-wajah yang di depanku ini. Ini kan wajah-wajah MBG. Ya kan? Wajah-wajah calon-calon dapat MBG. Betul, Bu? Betul? Wajah-wajah lansia. Janganlah ibu dikasih salak. Nanti giginya goyang. Ini cocok kali nih. Ada ketan kuning, ada telurnya. Pas kali dengan umur-umur yang di depanku. Yes or no? Yes. Sambil ngantuk, sambil makan, solawatnya sampai. Ustazah, kadang-kadang kalau lagi solawatan aku left. Muka dia semua sebesar layar itu. Gak ada tetangganya pun dibaginya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Woi, siapanya pula? Sambil left dia, Bu. Walaupun ditunjuk-tunjukkan mukanya, tetap salawat itu diterima. Sambil ngobrol-ngobrol, ibu solawatan, tetap solawatnya sampai dengan Rasulullah. Inilah bedanya kalau solawat dengan zikir yang lain. Apapun kondisinya tetap sampai. Maka solawat ini adalah zikirnya ringan, tapi pahalanya berat. Understand? Mengucapkannya ringan, tapi pahalanya banyak. Understand? Maka kalau tidak kita sisihkan waktu kita untuk bersolawat kepada Nabi setiap hari, kita termasuk orang yang rugi. Tak kita prioritaskan kirim salam kita kepada Rasulullah,
maka nanti Rasulullah pun tak memprioritaskan kita. Sementara kita ini cenderung ingin dinomorsatukan. Betul? Semua orang pengen diprioritaskan, pengen dinomorsatukan, karena jadi anak tiri itu nggak enak. Betul? Jadi anak bawang itu nggak enak. Betul? Semuanya pengen kalau duduk itu duduk paling depan. Yes or no? Yes. Maka kalau nanti mau diprioritaskan oleh Rasulullah, perbanyaklah sholawat kepada Nabi. Halo? Bisa? Maka sholawat ini adalah tanda mahabbah kita kepada Nabi. Kemudian tanda mahabbah kita kepada Nabi, tanda cinta kita kepada Nabi, yaitu banyak mengikuti sunnah-sunnahnya. Sunnah yang mana ustazah? Gak usah ngambil yang berat-berat, yang ringan-ringan. Aku yang ringan-ringan kadang lupa juga ustazah. Tapi kalau sunnah malam Jumat tak ada aku lupa. Makanya ibu-ibu kalau diajak latihan hadroh, diajak latihan apapun, kalau malam Jumat banyak alasannya. Ibu kenapa nggak bisa hadir? Karena malam Jumat ustazah sunnah Nabi. Itu aja yang diingatnya. Awak dah sepuh. Kalau diajak ngaji malam Jumat nggak bisa ustazah. Kenapa bu? Malam Jumat adalah sunnah Nabi. Bu, sunnah Nabi itu banyak. Ikutin dari yang ringan-ringan dulu. Yang ringan-ringan, yang mudah kita untuk melaksanakannya. Masuk masjid, baca doa itu sunnah. Sunnah Nabi apa tidak? Sunnah Nabi. Dari makan, yang memang kita tidak lepas darinya. Makan, baca doa itu sunnah. Sunnah Nabi. Makan pakai tangan kanan itu sunnah. Sunnah Nabi. Minum. Kupraktekan. Aku memberi contoh sunnah Nabi. Cara minumnya Nabi seperti apa? Seuzon kali sama aku. Kalau ibu minum, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Minum, kupraktekan contoh. Alhamdulillah. Minum lagi, baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begini cara minumnya Rasulullah. Minumnya diteguk 3 kali. Ini enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Gol. Habis 1 gelas. Kalau cara minumnya seperti tadi, maka dapat pahala Nah, itulah seuzon. Bilang aja ustazah kalau haus. Tuh, nakal dia. Bilangin aku haus katanya. Aku enggak haus, enggak. Cuman memberi contoh. Biar ibu minum seperti itu, biar dapat pahala. Ya sekalianlah sambil nyelam, sambil minum. Sambil mempraktekkan, sambil menghilangkan Jangan melawan sama toke. Guru gimana pun juga tetap bisa ngeles. Nah, gitu. Ringan, tapi dapat pahala sunnah. Tetap dapat pahala sunnah. Yang ringan-ringan saja tetap dapat pahala sunnah. Mulai dari minum. Halo? Apalagi makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Ringan nggak? Tapi yang ringan ini kadang-kadang kita lalai, kita lupa. Sering kita makan pakai tangan. Yang makan, minum pakai tangan kiri itu adalah, jangan nengok aku lah. Bilang setan katanya, tapi nengok aku. Aku kan tersinggung.
makan pakai tangan kanan. Dari ini saja yang ringan-ringan saja. Ini yang kita contoh. Yang ringan-ringan. Sedikit demi sedikit, step by step. Kalau ini kita praktekkan, mulai kita biasakan, insya Allah berapa banyak pahala sunnah yang kita dapatkan. Ringan, tapi kalau yang kecil-kecil ini kita kumpulkan, sedikit-sedikit lama-lama jadi understand? Pakai baju baca doa, buka baju baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi pakai baca doa. Aku ndak hafal Ustazullah, bismillahirrahmanirrahim aja lah. Kadang aku lupa juga, belum terbiasa. Mana yang ringan-ringan dulu. Kalau yang satu sudah istiqomah, maka ditambah lagi dengan yang lain. Sunnah yang kita ikuti ini adalah tanda mahabbah kita kepada Nabi. Kemudian ajaran-ajaran Nabi kita ikuti. Halo? Maka orang yang cinta kepada seseorang, kata Nabi, anta ma'amman ahbabta. Kamu nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau cinta kepada Nabi, maka nanti insya Allah kita nanti bisa berkumpul dengan Nabi. Masuk enggak ibu, termasuk tidak ibu orang yang mahabbah kepada Nabi? Satu, apakah ibu termasuk ahli solawat? Kenapa ibu diam? Masuk apa enggak? Apakah ibu masuk ahli solawat? Insya Allah ustazah, mulai hari ini aku termasuk. Yakinkan ada malaikat yang mencatat. Masuk ibu orang yang ahli solawat? Masuk. Masuk ajalah bilang. Yang kedua, apakah ibu termasuk orang yang mengikuti sunnah Nabi? Masuk. Yang ketiga, apakah ibu termasuk orang yang mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad? Masuk. Apakah ibu termasuk orang yang mengikuti ajaran Nabi? Maka kata Nabi, anta ma'amman ahbabta. Kamu nanti akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka kalau cinta dengan Nabi, kita nanti bisa berkumpul dengan Nabi. Halo? Kemudian nanti orang masuk surga itu rombongan. Ada yang namanya rombongan orang-orang pecinta. Grupnya grup orang-orang pencinta. Pencinta kepada Nabi. Pencinta kepada guru. Pencinta ulama. Maka akan berada dalam grup itu. Kalau kita termasuk orang yang mencintai Nabi, maka akan masuk surga melalui jalur ini. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan di antara kita semua tak ada satupun yang ketinggalan dari syafaatnya Rasulullah. Baik yang hadir secara offline ataupun yang hadir secara online, semuanya dicintai dan disayangi oleh Rasulullah, dan nanti bisa diberikan pertolongan, syafaat oleh Rasulullah, serta masuk surga bersama dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Ingat-ingat, sebagai tanda mahabbah kepada Nabi tadi, ikutilah, lakukan pelan-pelan, insya Allah. Biasakan walaupun berat, suatu saat nanti bisa terbiasa. Karena Allah bisa, karena Nabi biasa. Semoga bermanfaat. Karena sudah jam 3:08, lewat 5. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau kata-kata Ustazah Fitri ada yang salah, janganlah terbawa sampai mati, apalagi sampai disestatuskan. Karena sekarang ini dikit-dikit buat status. Betul? Kalau buat status
Buatlah status yang menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Jangan pakai jarimu itu untuk menyindir-nyindir orang di dalam statusmu. Karena itu adalah ungkapan isi hatimu. Woi. Sekarang ini melukai orang boleh jadi tak pakai mulut, tapi bisa melukai orang pakai jari. Hari ini bisa tak menyakiti orang pakai lisan. Aku tak ada ustazah kumpul-kumpul dengan tetangga. Aku ini wanita rumahan. Aku ini duduk-duduk di rumah saja, jarang aku keluar. Kalau keluar aku shopping saja ustazah. Tapi ternyata memang badannya tak duduk di bawah pohon mangga, tak duduk di bawah pohon pete, tak duduk di bawah pohon jambu. Tapi jarinya ini dia di kampung tengah yang disindir orang yang ada di Sagulung. Karena jarinya yang disindir tetangganya, yang tersinggung orang Batu Ampar. Betul? Maka untuk saat ini perlu kita menjaga lisan, perlu juga menjaga jari. Mudah-mudahan selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.